أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين ويفقهنا بالدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى الطريق المستقيم. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك ويعمل بكتابك. وصل اللهم على نبيك ورسولك وعلى آله وأصحابه إلى يوم اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita kembali dapat bertemu di dalam majelis ini. Semoga kehadiran kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah Ibu, saat ini kita memasuki sudah berada di bulan Muharram, tahun baru 1441 Hijriah. Datangnya tahun baru Islam atau tahun baru itu berarti menunjukkan kurangnya usia kita dan akan lebih dekatnya menuju kepada kematian. Setiap hari umur kita bukan bertambah, setiap hari itu umur kita pasti berkurang. Kadang mau menganggap bahwa kalau datang tahun baru itu mereka nyebutnya dengan kalimat ulang tahun. Kilo-kilo ibu bapak masuk akal aku tidak ulang tahun. Kalau ulang bulan, kalau kita lahir Februari, tahun depan ketemu Februari lagi, karena ulang bulan. Kalau ulang tahun, rasanya salah. Tapi kalau barang itu sudah jadi di masyarakat, dianggap benar baik. Jadi jangan tergoda dengan jumlah. Jadi kita hidup di dunia ini ada jatah 70 tahun, jatah kita 60 tahun, jatah kita 50 tahun. Habis 50 meninggal. Jadi kalau umur kita tahun ini 45, berarti jatah hidup kita 5 tahun. Makanya ibu, bapak, umur yang bakal kita temui lebih pendek dari umur yang sudah pernah kita lewati.
Kalau kita mati umur 60, saat ini umur kita sudah 50, berarti jatah hidup kita tinggal 10 tahun. Kalau umur kita sudah 58, berarti jatah umur kita tinggal 2 tahun. Jadi jangan kelandasan dengan kehidupan dunia yang menina bobok ke diri kita sehingga kita lupa diri. Kita hidup di dunia ini, Bu Bapak, berjuang. Hidup di dunia ini berjuang. Dan hidup di pojok dunia ini bukan tempat berleha-leha. Hidup di pojok dunia ini bukannya kita disuruh santai, tapi hidup di pojok dunia ini kita disuruh bergebuk. Kita di pojok dunia ini disuruh ngumpulkan, sama dengan kita ngumpul ke kayu bakar. Kita nak nganten ke 6 bulan lagi, tapi mulai saat ini kita sudah ngumpul ke kayu bakar yang untuk digunakan 6 bulan lagi. Yang kayu itu bakal digunakan, bakalnya ngang ke banyu, betanak nasi, ngogeng iwak, segala macam, sehingga tidak kelapakan kalau sampai harinya. Itu juga dengan kehidupan kita saat ini, kita dikongkon untuk mengumpulkan amal untuk menghadapi masa akhir daripada kehidupan kita. Maka itu hidup di pojok dunia ini adalah berdagang. Kita dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur. Umur kita ini modal. Kita tiap hari berdagang. Kalau kita berdagang, dagangan habis, untung tidak. Kita muat telepon, kita muat kelumpang, kita muat kumbu, kita muat kue untuk kita, pokoknya habis. Kita susun baju meja. Apa yang kita buat, apa yang kita dengan uang kita susun baju meja. Habis. Tapi kata untung. Habis bayar. Jualan masih saya kue mentok habis. Habis saya kumbu habis. Habis saya galumpang habis kan. Mana untung? Mati. Itulah sama dengan umur kita. Setiap hari kita punya modal 24 jam. Apa untung? Untung 24 apa? Apa isinya ngaji? Apa isinya maca sholawat? Apa isinya maca tasbih? Coba kalau ditanya, sehari berapa maca sholawat? Isi 24 jam itu WA lah, Facebook, diajak tidur HP, diajak keburi, diajak nyuci, diajak jemuran. Tak boleh tinggal dan berhenting dikit muka. Semayang, diajak semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Jadi isinya 24 jam itu kadang-kadang habis baik. Jadi umur ini modal perdagangan kita. Wala sejengkal, wala sekilan, wala setebak, takkan diuntungnya. Habis baik waktu. Bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun. Apa Quran tu nak dibaca, apa solawat tu nak dibaca, nak dilantun ke.
apa isinya sholat duha, apa isinya tahajud, apa isinya sholat tasbih, apa isinya sholat hajat, apa isinya nyantuni anak yatim. 24 ini. Jadi bahwa ada untung kau sang ini sholawat 1000. Untung kau sang ini maco 2 minggu. Untung kau sang ini duha 2 rakaat. Untung kau sang ini maco sholat hajat. Untung kau sang ini sholat tasbih. Untung kau sang ini hadir majelis. Untung kau sang ini silaturahmi sanjo rumah dulu kau. Untung kau sang ini nulungi wong. Untung kau sang ini jenang ganti wong. Untung kau sang ini nulungi wong barat. Untung kau sang ini nyingok wong mati. Jadi ada isinya. Jadi 24 jam itu ibu harus ada isinya. Ini namanya berdagang. Jadi kita syukur sama Allah Ta'ala yang tiap hari Allah Ta'ala modali kita, modali umur, modali kesehatan, modali harta, modali ilmu. Pokoknya apa yang ada di kita segalanya jadi modal yang harus baca bermanfaat. Hasilnya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi sedikit pun Allah tidak akan mengadab, dan sedikit pun Allah tidak akan memberikan pahala kepada seorang hamba kecuali itu dari hasil perdagangan beliau. Kita jualan, waktu Bang Maya kurang 1000, kalau cek lagi 1000, sudah timbang barang lebih semato lewat gelang. Jangan nak diukurnya, nak dipas kenian 10 mata lebih. Sudahlah. Zaman ini kepala ayam, kaki ayam ditekan. Zaman ini kaki sepasang ada hitungan, kepala ada hitungan, telur ada hitungan, kaki ada hitungan. Wong ini beli ayam, kepengen minta sepasang kepala kaki, bela. Kita tidak sepiro. Yang kecil-kecil itu tidak kita akui. Kita anggap kate gunung. Kita maju tangan, kamu duduk. Memang kita ni bukan tidak nyekel tasbih, dah hidup mulut. Kita tidak nyekel tasbih, dah hidup mulut. Tapi kalau tangan nyekel tasbih, kapan lagi biji itu hidup di mulut. Hidup dia, nyambung antara mulut dengan tangan.